Alana yang merasa tidak tega akhirnya menceritakan semuanya yang dia tahu mengenai dendam Austin pada Jake yang menjadikan perselingkuhannya dengan Abby sebagai alat balas dendam untuk menghancurkan nama baik Jake dan Daisy, mama kandung Jake, dan juga sebenarnya Jake adalah saudara saya dengan Austin. Abby tidak pernah menyangka jika banyak sekali rahasia yang tidak ia ketahui tentang Austin. Tapi kenapa di sini Abby lah yang harus menjadi korban? Alana, tolong bantu aku. Aku ingin mencari disk ataupun bukti yang dimiliki Austin tentang hubungan aku dengan Jack. Aku hanya ingin melenyapkannya sebelum dia membongkar semuanya di depan umum. Pinta Api memohon. Sebenarnya Alana 3 hari ini harus lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahannya. Pada seharusnya dia tidak mengurus masalah-masalah yang nanti akan menimbulkan masalah untuknya. Abi, bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi kamu tahu kan, kalau aku harus mempersiapkan diri menjelang pernikahan aku yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Alana menjeda kalimatnya, menghirup udara dalam-dalam. Sepertinya kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri. Feelingku mengatakan bahwa bukti-bukti yang Austin miliki itu, ia simpan di ruang kerjanya di rumah. Jadi sebaiknya coba kamu cari cara agar bisa menemukan bukti itu sebelum Austin menyebarkannya. Api nampak mengerutkan keningnya. Jadi menurutmu semua bukti Austin ada di sana? Iya, itu hanya feelingku. Bisa di dalam laptopnya atau mungkin disimpan di disknya ia taruh di laci ataupun tempat yang mungkin tidak bisa kamu curigai. Jawab Alana. Hak 2. Api harus menguatkan dirinya kali ini. Dia tidak boleh lemah ataupun menyerah untuk mencari bukti bahwa suaminya telah berselingkuh. Malam ini pasti Austin tidak akan pulang. Bukankah dia akan menginap di rumah selingkuhannya? Hati Abi terasa sakit. Mengingat percakapan mereka tadi sore. Berarti selama ini, jika Austin tidak pulang, bisa dipastikan pria itu menginap di rumah sekretaris pelakor tersebut. Ternyata hubungan mereka udah sangat jauh. Kenapa selama ini Abi sama sekali tidak tahu ataupun curiga dengan keadaan suaminya? Apakah karena dia juga tengah menikmati keindahan yang namanya perselingkuhan? Untuk saat ini dia tidak boleh menyesal terlebih dahulu. Alana mengatakan bahwa dia tidak perlu memikir tentang Jake lagi, karena pria itu sekarang sedang dekat dengan Caroline, yang notabene adalah adik dari Zidane. Jadi Jack benar-benar berkata serius saat itu. Ia mengatakan bahwa dia sedang dekat dengan seorang gadis. Sudahlah. Jack memang pernah masuk ke dalam hatinya. Tapi aku tahu bahwa dia bukan pilihan terakhir. Sekarang sudah saatnya dia memikirkan masalah sendiri yang ternyata sangatlah sulit. Perlahan wanita itu berjalan menuju ruang kerja sang suami yang ada di ujung. Dia harus mendapatkannya malam ini sebelum Austin menyebarkan bukti itu. Mudah-mudahan memang Austin meninggalkan buktinya di rumah. Gumam Api memutar handle pintu dan membukanya. Api tidak langsung mencari sakwar untuk menghidupkan lampunya. Dia lebih memilih membawa alat penerangan, karena nanti ditakutkan bahwa Austin tiba-tiba pulang ke rumah. Jangan sampai pria itu tahu kalau lampu di ruang kerjanya menyala. Maka dari itu Api hanya bisa menggunakan senter untuk mencari barang bukti tersebut. Bukan Api namanya, kalau dia tidak segera mencari bukti yang disembunyikan oleh Austin. Sepertinya memang berada di ruang kerjanya Austin, tapi bukan disimpan di disk, melainkan di komputer sang suami. Abi langsung menemukannya dengan mudah, karena folder tanpa nama itu sangat mencurigakan. Ternyata di sana banyak sekali kumpulan video-video saat Abi dan Jack sedang berdua, bermesraan dan bahkan pada saat mereka berciuman. Astaga, bagaimana Austin bisa mendapatkan itu semua? Apakah dia udah menjadi penguntit sama ini? Dia yang tempat Zidane memeluk calon istrinya dari belakang, menempelkan bibir dan hidungnya di rambut Alana, menghirupnya dalam-dalam. Aroma yang selalu membuat hasratnya naik. Aku sangat suka wangi rambutmu sayang, bisik Zidane di telinga sang pujaan hati. Alana, yang baru saja selesai membuat burger mini langsung membalikkan badan. Kalau para orang tua tahu kalau kamu kesini, bisa dipastikan mereka akan mengurungku 2 hari ke depan.
Zidan memeluk pinggang Alana erat. Para orang tua tidak akan ada yang tahu kalau aku kesini. Lagian kenapa menunggu hari H? Terasa lama sekali. Aku kan udah kuat kalau menahan rindu. Ucap Zidan dengan wajah dibuat-buat sedikit memelas. Kurang 2 hari lagi, kenapa kamu tidak sabaran? Kan masih bisa telepon. Alana mengalungkan tangannya ke leher Zidan. Sungguh, sebenarnya dia juga sangat merindukan pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Aku tidak akan bisa bersabar jika itu menyangkut dirimu, Alana. Sejak dulu sampai sekarang, perasaan aku ini tidak pernah berubah. Tidak ada wanita manapun yang membuat aku tertarik, kecuali seorang pelayan baru yang mukanya kusam berjerawat datang ke kamarku. Dari suaranya saja sangat familiar. Hasratku langsung naik seketika. Padahal udah bertahun-tahun aku tidak pernah menginginkan seorang wanita selain Valerie. Ujar Zidan mengingat kisah pertemuannya dengan Alana. Saat awal wanita itu baru aja masuk ke keluarga Zidan dan menjadi pelayan yang dikhususkan untuk membersihkan kamar pribadi pria yang kini menjadi calon suaminya. Aku dengar kamu baru aja memecat salah satu pelayanmu. Kenapa kamu kejam itu sih, Zidan? Aku saja yang dihina tidak akan tega memecatnya. Kasihan dia, kan cari kerja susah. Bisa diterima bekerja di keluarga kalian itu adalah sebuah kebanggaan, tahu? Ucap Alana. Dari mana kamu tahu kalau aku baru aja memecat salah satu pelayanku? Ya, tahulah. Aku kan di sana punya mata-mata. Jadi setiap kamu pulang membawa gadis lain, aku juga tahu. Tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah membawa gadis lain. Zidan langsung mengacak rambutnya gemas. Tahu kan kalau aku tuh setia? Sini, aku kasih hadiah. Zidan mengangkat Alana seperti koala, menggendongnya di depan, membuat wajah mereka menjadi saling berhadapan. Zidan, Alana refleks mengeratkan pelukannya di leher pria itu. Sedangkan Zidan langsung melangkah menuju ke lantai 2 dengan santai masih menggendong Alana. Memangnya kamu punya hadiah apa? Zidan menyeringai kecil membuat Alana sedikit curiga. Pasti kamu tidak akan pernah lupa dengan hadiah aku ini, sayang. Zidan membuka pintu kamar Alana dengan cara menendang pintu itu dengan kakinya yang panjang. Zidan, turunkan aku. Aku nggak mau ya, kamu ngelakuin yang enggak-enggak. Seru Alana masih berusaha memberontak. Aku hanya ingin tidur bersamamu malam ini. Memeluk erat pasti akan bisa membuat aku langsung tertidur pulas. Jujur sayang, malam-malam kulewati tanpa bisa bertemu denganmu membuat tidur aku sama sekali tidak nyenyak. Ujar Zidan, mengelus pipi mulus sang wanita. Baiklah, kalau hanya untuk menginap dan menumpang tidur, aku tidak masalah. Sekarang sebaiknya kamu mandi dan kita makan burger yang tadi aku buat. Kalau tetap seperti ini, aku tidak akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Ucap Alana bangun dari atas ranjang. Akhirnya Zidan mengalah daripada diusir dan segera membersihkan diri. Dan Alana kembali ke dapur untuk mempersiapkan makan malam mereka. Kedua pasangan yang sedang jatuh cinta ini menikmati makan malam yang dibuat oleh sang wanita. Kemarin aku bertemu dengan Api, istri dari Austin, ujar Alana. Kami berbincang-bincang dan semakin akrab. Di situ Api mulai berani membagi beban yang menderanya, bercerita mengenai kasus suaminya yang dikhawatirkan berselingkuh di kantor. Lanjutnya, Zidan menghentikan sarapannya dan langsung menatap wajah cantik itu. Lalu, bagaimana kamu bisa kenal dia? Ceritanya panjang, nanti akan aku cerita, jawab Alana. Zidan memeluk Alana dan membawanya lebih dekat. Saat ini mereka sudah berada di atas kasur dan tidur saling berpelukan. Setelah makan malam sederhana tadi, akhirnya Alana menceritakan semua tentang awal pertemuannya dengan Abi. Alana bahkan sama sekali tidak menyangka bahwa Abi adalah istri dari Austin, pria yang beberapa hari lalu menjadi koleganya. Iya, ini seperti sebuah takdir. Kamu bertemu dengan istri dari Austin, padahal beberapa hari yang lalu, Carol meminta bantuanku untuk membantu dosennya agar tidak terjadi perpisahan. Carol sangat mengenal Austin dan Abi. Adikku itu tidak ingin keduanya berpisah, apalagi hanya masalah salah paham antara para orang tua. Tapi setelah mengetahui kabar yang baru saja kamu ceritakan, mungkin memang keputusan yang kamu ambil sangat tepat, sayang. Ucap Zidan menatap Alana. Posisi mereka berdua saling menghadap. Lengan kanan Zidan dibuat bantal oleh Alana, sedangkan lengan kirinya memeluk pinggang sang calon istri.
Aku hanya berharap ada solusi yang terbaik untuk masalah mereka, ucap Alana. Baiklah, sepertinya cukup mudah kita mengurusi orang lain. Pernikahan kita tinggal 2 hari lagi. Semuanya sudah siap 100%. Kita juga harus mempersiapkan mental dan tubuh. Dan sepertinya udara sedingin ini enaknya berpanas-panasan. Seperti olahraga ranjang mungkin. Ucap Zidan tersenyum menyeringai. Oh tidak Zidan, aku udah merasa cukup hangat hanya dengan pelukanmu seperti ini. Jadi sebaiknya kita segera tidur, istirahat, jangan sampai kelelahan. Aku tahu bagaimana gayamu kalau sedang pasti akan membuatku encok. Alana berbalik memonggongi badan Zidan dan semakin mengeratkan selimut yang dia pakai berdoa. Terus saja Alana tidak mau menuruti hawa nafsu Zidan yang sudah sangat dihafal. Pria itu bisa berolahraga rancang semalaman dan terkadang sampai membuat Alana benar-benar lelah. Tapi tidak dengan Zidan yang masih nampak bugar keesokan harinya. Iya, aku pasti tahan kok. Aku juga tidak akan memaksa kalau kamu gak mau. Dan benar katamu sayang, nanti kalau kamu encok apalagi ini udah mendekati acara pernikahan kita, pasti aku akan digantung Mami. Zidan memegang lehernya seakan-akan tangan Mami Felicia sedang mencekiknya. Kamu itu lucu banget, udah tahu takut sama Mami, tapi masih nekat kesini. Apalagi kalau Daddy Morgan tahu, bisa-bisa dia mengganti mempelai prianya. Tidak boleh. Awas saja kalau sampai terjadi seperti itu. Aku tidak akan mengampunimu. Hanya aku yang boleh nikah sama kamu. Enggak ada laki-laki lain. Zidan menggelitik perut Alana membuat wanita itu menjerit geli. Zidan, udah cukup, aku lelah. Zidan menghentikan kegiatan ketika melihat Alana yang sampai mengeluarkan air mata karena menahan rasa geli. Sini, sekarang kita tidur. Zidan menarik tubuh Alana tapi wanita itu menahan dada Zidan dengan kedua tangannya. Gak mau. Aku nggak akan menggelitik lagi. Aku juga capek sayang. Sini, deketin dong. Akhirnya Lana menyerah dan masuk ke dalam pelukan Zidan. Malam ini salju turun kembali dan kedua calon pengantin baru itu pun terlelap di bawah selimut yang sama tanpa melakukan apapun lagi selain berpelukan. Di sisi lain, saat ini Api masih berada di ruang kerja suaminya. Dia mencari semua file yang membuka folder milik Austin satu persatu. Siapa tahu masih ada yang diselipkan di folder lain. Tapi harus lebih teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan. Mumpung Austin malam ini tidak pulang, dan bisa dipastikan bahwa suaminya itu bersenang-senang dengan sekretarisnya. Saling bertukar teringat di atas ranjang dengan berbagai macam gaya, dan suara arangan yang menggelora. Tapi jijik jika membayangkan hal itu. Dia tidak tahu kalau selama ini Austin berani melakukan hal itu dengan wanita lain. Tiba-tiba dada Api terasa sesak kembali, rasanya nyeri bak ditikam pisau tajam. Air matanya meleleh kembali, tapi langsung ia tepis begitu aja. Udah cukup dia menangisi suami brengsek seperti Austin. Pria itu tidak pantas untuk ditangisi. Sungguh, hati Api merasa sangat sakit, sampai dia tidak bisa merasakannya lagi. Austin yang dulu terkenal romantis, sayang, dan pengertian, ternyata berani berbuat hal yang tidak pernah Api sangka. Sebenarnya apa kesalahannya? Sampai Austin tega menjadikannya umpan untuk balas dendam. Apakah selama ini pria itu tidak pernah mencintainya? Fokus Avi, sekarang buang kesedihanmu. Kamu harus membalas dendam kepada kedua manusia itu, Lily dan Austin. Aku akan menuntut kalian hancur, membuat kalian hancur. Tapi udah melihat semua folder, sepertinya tidak ada lagi video-video tentang dirinya Ramsey. Api juga mencari di laci-laci meja dan mencari disk siapa tahu untuk menyimpan beberapa bukti. Sudah hilang semuanya, good job. Masih ada satu hal yang harus dia kerjakan setelah menghapus semua bukti-bukti itu. Api mengambil ponsel dan membuka folder galeri. Ia tersenyum saat melihat video-video itu. Lihatlah, apa yang akan aku lakukan pada kalian, gumam Avi. Tangan wanita itu sudah menari indah di atas keyboard, menyambungkan ponselnya ke PC dan mengedit seperlunya. Tidak membutuhkan lama untuk Avi. Sekitar 10 menit dia udah berhasil mengubah semuanya
dan menggantinya dengan sesuatu yang pastinya tidak kalah menggemparkan.